Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu dengan teman Bayril. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan pembawa acara pelelangan mengadu pada penjaga. Memangnya masuk akal kalau kamu tidak bisa menangkap para penyusup itu? Kamu bilang kamu ahli pertarungan. Apa kamu tahu seberapa besar kami membayarmu? Ini waktunya memenuhi kontrak. Kita beralih di sebuah tempat. Di sana Han berkata, "Luar biasa, berteleportasi tanpa lingkaran sihir. Sudah, jangan basa-basi. Kenapa kelompok pemberontak berada di Saldam? Jangan-jangan kalian berencana ingin melakukan hal yang sama di sini. Kami bukan kelompok pemberontak, tapi pejuang kebebasan. Kami datang ke Saldam untuk mendapatkan sesuatu. Dan mana mungkin Bayril yang merupakan seorang anggota menghancurkan kampung halamannya sendiri. Dan barang apa yang kalian incar? Akulah orang yang bertanggung jawab atas ini. Karena Elis mengawasimu, aku rasa tidak apa-apa jika aku memberitahu. Dan inilah yang kami incar. Dulu sekali ada monster yang frontier segel di bawah Canton Fancon. Ini adalah kunci untuk melepaskan Famous." Jaemin bergumam. "Black, dia memapah teknik. Yormoget, dia mengendalikan laut. Famous, dia sang binatang besar. Mereka adalah demon jahat yang Diablo ciptakan untuk melawan para 12 dewa. Famous masih hidup. Aku kira dia kalah saat perang. Sekarang kalau dipikir-pikir, memang ada yang aneh. Jejakku terus saja bocor di Saldam. Apa ini semua kebetulan?" Han berkata, "Sudah cukup kan? Bolehkah kami pergi?" "Iya. Sampai jumpa di lain waktu, Jaemin." Di saat Han mau pergi, tiba-tiba penjaga pelelangan datang. Dia berkata, "Jadi disinilah kalian semua berkumpul. Dasar pencuri." Setelah itu, tiba-tiba penjaga itu sudah berada di depan Han. Dan dia pun langsung memukulnya. Penjaga itu berkata, "Sekedar informasi saja, aku Darius." Dengan tiba-tiba, Elf menyerang Darius. Akan tetapi, Darius dengan mudahnya menyerang Elf itu. Dan teman yang lainnya mau menyelamatkan Elf itu. Tapi Darius juga menyerang mereka. Han pun mulai maju untuk menyerang. Tapi masih bisa dihindari oleh Darius. Akan tetapi Han tiba-tiba sudah berada di atas Darius dan langsung menyerang Darius. Serangan tersebut sampai membuat ledakan yang besar. Jaemin bergumam, "Tidak bisa aku percaya. Masih ada berapa banyak orang frontier lagi yang sekuat ini?" Darius berkata, "Akan tetapi dibandingkan Krion itu bukan apa-apa. Tidak mempan sama sekali. Berikan saja aku benda itu dan matilah dengan tenang. Kami di sini cuma pelanggan. Sepertinya aku harus pergi. Bagaimana kalau aku bilang tidak boleh? Kalau begitu, aku rasa kita harus bekerja sama. Tuan muda, hati-hati.
Orang itu dia adalah Darius. Sang tangan besi tidak terlihat. Dia adalah juara yang berhasil bertahan hidup di ring pertarungan bawah tanah selama 10 tahun. Dan rumor mengatakan dia telah mengalahkan 2 Sword Master. Jaemin bergumam, seorang master bertarung. Ini membuatku jadi antusias. Jaemin pun mengeluarkan gremia. Dengan tiba-tiba, tempat tersebut langsung berubah. Jaemin berkata, inilah artefakku yang dapat membangun dunia. Darius bergumam, dia menciptakan ruang ini agar dia bisa mengendalikan benda-benda di sekitar dia. Darius pun mulai menyerang, tetapi serangannya masih meleset. Dan Han sudah menyiapkan serangannya tepat di belakang Darius. Akan tetapi tiba-tiba Darius sudah berada di depan Han. Sebelum dia menyerang, Jeffrey sudah berada di belakang Darius dan langsung menyerangnya. Dan Jaemin merubah tempat tersebut. Jeffrey bergumam, dia menggunakan auranya sebagai pelindung untuk menutupi dirinya sendiri. Jaemin bergumam, sepertinya aku tidak boleh diam saja di sini dan menonton terus. Di sisi Darius, dia juga bergumam, bocah itu memanipulasi ruang. Dia terus menggangguku. Darius pun langsung meluncur ke arah Jaemin, dan ledakan pun terjadi di tempat Jaemin. Darius berkata, bagaimana bisa? Tampaknya kamu tidak menyangka jika aku adalah seorang master. Seharusnya kamu jangan sampai lengah. Ternyata yang melindungi Jaemin adalah All-Might. Itu sebuah artefak yang mengurangi semua damage fisik menjadi 0. Dan salah satu dari 3 senjata dewa yang hebat milik Diablo. Setelah itu, Jaemin pun mengayunkan pedangnya ke arah Darius. Darius bergumam, ini gaya berpedang. Jaemin bergumam, masih kurang. Satu lagi gaya Walton, bentuk alternatif Laut Putih. Dengan tiba-tiba, Darius memegang pedang Jaemin. Dan dia berkata, pertarungan berakhir sekarang. Jaemin bergumam, dia berhasil menonaktifkan gremia dengan kekuatan biasa. Darius berkata, tidak pernah aku sangka aku akan bertemu denganmu seperti ini. Senang bertemu denganmu, Jaemin Walton. Aku adalah teman kakekmu, Serbil. 10 tahun lalu, aku pertama kali bertemu Serbil di barnya Luck, di tempat di mana petarung terkuat berkumpul. Secara naruriah, Serbil dan aku langsung mengetahui kemampuan satu sama lain. Kami bertemu setiap hari dan beradu tanding dengan mempertaruhkan nyawa kami. Tetapi ada satu teknik yang tidak pernah dia gunakan. Darius berkata pada Serbil, kakak, bukankah ini sudah saatnya kamu menunjukkan itu padaku? Iya, kalau dirimu aku bisa mempercayakannya. Cucuku sebentar lagi akan lahir. Teknik ini murni hanya untuknya. Perhatikan baik-baik. Nama teknik ini adalah teknik penciptaan pamungkas. Darius langsung menyontohkan teknik yang diajarkan oleh Serbil. Darius berkata, meski ini cuma imitasi, teknik itu tetap sulit sekali. Dunia tidak mengetahui hal ini. Tapi Serbil mencapai Grandmaster dengan teknik ini.
Jaemin bergumam, Grandmaster adalah tahap terakhir yang dapat diraih seorang seniman bela diri. Blazer pedang matahari ini milik Dewa Matahari. Pedang angkasa milik Saldam mirip dengan itu. Tapi dari apa yang diketahui, belum ada manusia yang mencapai itu. Darius berkata, "Nak, apa kamu sudah mulai mengerti?" "Tidak, tapi jika aku ingin meneruskan jalan berpedang, pasti suatu saat nanti aku pasti harus memasuki bidangnya kakek." "Itu benar. Aku menantikan untuk melihat seberapa jauh kamu akan tumbuh ketika lain kali kita bertemu." "Baiklah, sampai jumpa." Jaemin bergumam, "Aku yakin sekali mereka bilang mereka akan melepaskan segelnya Vehimos." Jaemin pun menyembuhkan salah satu orang di sana. Han berkata, "Kamu memulihkan dia juga. Terima kasih." "Tidak perlu. Kalau kamu sungguh ingin berterima kasih, tunjukkan aku Vehimos." "Boleh, silakan saja jika kamu ingin mengikuti kami." Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Vena. Vena berkata, "Kemana Master pergi? Apa dia meninggalkanku lagi?" Ada yang teriak, "Itu elf. Bisa-bisanya prajurit berkuda tidak bisa merasakan elf." Vena bergumam, "Jika dia elf, berarti mereka yang dijual sebelumnya itu. Dia pasti diperlakukan dengan buruk." Vena berkata, "Pilon, bantu aku. Ayo kita selamatkan mereka." Vena pun sudah berada di dalam tempat tahanan. Vena berkata, "Lepaskan mereka, dasar penjahat." "Seharusnya aku yang berkata begitu. Kamu bawa kemana para elf itu?" Di saat dia melihat ke atas, tiba-tiba ada anjing besar di sana. Vena pun langsung menyerang anjing itu. Dan anjing itu pun langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu, Vena pun sudah menemukan tempat di mana elf itu dipenjara. Di saat dia mau membuka gemboknya, tiba-tiba ada seseorang berkata, "Siapa itu? Tangkap dan bawakan para penyusup itu padaku." Anak buahnya pun langsung mau menyerang Vena. Akan tetapi Vena masih bisa menahannya. Dengan tiba-tiba ada seseorang yang menyerang orang tersebut. Ternyata yang menyerang tadi adalah Jaemin. Jaemin berkata, "Vena, aku akan urus masalah di sini. Jadi bebaskan para elf dan ajak dia bersamamu." "Rambut berwarna jamrud, mustahil. Seorang Walton. Kamu tahu siapa aku? Akan aku beri hadiah karena sudah cepat mengerti. Selamat, akan aku penuhi kamu dengan nutrisi Leviathan." Di sisi Vena, dia sudah menyelamatkan para elf. Elf di sana berkata, "Kenapa ada prajurit berkuda di sini? Rambut merah itu, astaga, Tuan Putri, kamu masih hidup. Aku kira kamu meninggal dunia setelah menghilang 10 tahun lalu. Tuan Putri, ikuti aku." "Hentikan, dia bawahanku. Jangan rebut dia. Kalian berdua, hentikan. Kita tidak bisa menunda-nunda misi kita lebih lama lagi. Bawa ini. Jika kamu ingin melihat keluargamu, hubungi aku melalui bola itu." Apakah Vena akan bertemu dengan keluarganya? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang
selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.